Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Gilang Maulana dengan NIM 24536319 PN 18998 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik angkatan 2024. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang fisika penyelaman, yang merupakan salah satu dasar penting dalam observasi bawah air. Materi ini akan menjelaskan prinsip-prinsip fisika yang memengaruhi aktivitas penyelaman, mulai dari tekanan, hukum gas, hingga kondisi lingkungan laut. Tekanan di bawah air. Pertama, mari kita pahami konsep tekanan. Tekanan di bawah air akan semakin besar seiring bertambahnya kedalaman. Secara sederhana, setiap 10 meter kedalaman menambah tekanan sekitar 1 atmosfer. Jadi, kalau kita menyelam di kedalaman 30 meter, tubuh kita sudah merasakan sekitar 4 atmosfer tekanan, yaitu gabungan dari tekanan udara dan tekanan air. Hal ini penting dipahami karena semua peralatan dan tubuh penyelam akan terpengaruh oleh tekanan tersebut. Hukum Boyle. Selanjutnya, hukum Boyle menyatakan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Artinya, semakin besar tekanan, maka volume udara semakin mengecil. Contohnya, udara di dalam paru-paru atau tabung selam akan berkurang volumenya ketika kita turun ke kedalaman. Kalau kita naik ke permukaan terlalu cepat, udara yang mengembang bisa menyebabkan baru trauma. Karena itu, penyelam harus melakukan kontrol pernafasan dan tidak boleh terburu-buru untuk naik ke permukaan laut. Hukum Henry. Kemudian ada hukum Henry. Gas akan lebih banyak larut dalam cairan pada tekanan tinggi. Saat menyelam, nitrogen laut dalam darah dan jaringan tubuh kita, kalau naik terlalu cepat, nitrogen ini bisa membentuk gelembung-gelembung berbahaya yang dikenal sebagai penyakit dekompresi. Untuk mencegahnya, penyelam melakukan dekompresi bertahap, yaitu berhenti sejenak di kedalaman tertentu sebelum ke permukaan. Selain itu, kita juga perlu memahami hukum Dalton atau tekanan parsial gas. Pada kedalaman tertentu, kadar oksigen yang terlalu tinggi bisa menjadi racun, dan nitrogen dalam tekanan tinggi bisa menyebabkan narkosis nitrogen, yaitu kondisi seperti mabuk yang berbahaya. Karena itu, penyelaman dalam seiring menggunakan campuran gas khusus, misalnya nitrox atau trimix, untuk menjaga keselamatan. Sekarang kita bahas hukum Archimedes tentang daya apung. Prinsipnya, benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat gaya ke atas sebesar berat air yang dipindahkan. Inilah dasar dari penggunaan BCD atau Buoyancy Control Device. Dengan BCD, penyelam bisa mengatur daya apung sehingga bisa mengapung netral, tidak tenggelam, dan tidak juga naik ke permukaan. Hal ini sangat penting supaya penyelam bisa bergerak stabil di kedalaman. Suhu juga menjadi faktor penting. Semakin dalam kita menyelam, suhu air semakin rendah. Kehilangan panas tubuh air jauh lebih cepat dibandingkan di darat, sehingga resiko hipotermia tinggi. Untuk itu, penyelam menggunakan wetsuit atau dry suit agar suhu tubuh tetap terjaga. Peralatan pun harus tahan suhu dingin karena bisa membeku pada kondisi ekstrim. Selain tekanan dan suhu, ada juga aspek gelombang, cahaya, dan juga suara. Cahaya matahari hanya bisa menembus sekitar 200 meter, jadi semakin dalam laut, semakin gelap. Suara justru berbeda. Di air, ia merambat lebih cepat, sehingga sekitar 1500 meter per detik, sehingga komunikasi dan persepsi arah bisa membingungkan. Gelombang dan arus laut juga harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi stabilitas penyelam. Dari semua penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa fisika penyelaman sangat penting dipahami oleh siapapun yang melakukan observasi bawah laut. Tekanan, hukum gas, daya apung, suhu, dan kondisi lingkungan laut menentukan keselamatan sekaligus keberhasilan dalam penelitian. Dengan memahami prinsip-prinsip fisika ini, penyelaman tidak hanya lebih aman, tetapi juga lebih efektif untuk ilmu pengetahuan. Demikian presentasi dari saya tentang fisika penyelaman. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana ilmu fisika berperan besar dalam kegiatan observasi bawah air ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.